Shalom saudaraku. Hari ini kita melihat firman Tuhan di kitab Kolose pasal 1 ayat 9. Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hari ini Paulus berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di Kolose sebagai seorang rasul. Doa Paulus untuk orang-orang percaya di sana. Di mana? Di Kolose sana. Dia bertanggung jawab sebagai seorang rasul. Dia dalam pelayanan sudah mengajarkan ke sana, dan ada orang-orang percaya yang diombang-ambingkan oleh guru-guru palsu. Akhirnya dia mengirim surat Kolose ini kepada jemaat di Kolose, dan dia tidak hanya mengirim surat saja, tapi dia mendoakan mereka karena iman mereka. Nah, ketika Paulus berdoa untuk orang-orang Kolose, ia tidak lupa memohon kepada Tuhan untuk memberikan mereka pengertian yang penuh tentang kehendak Allah, supaya mereka bisa tahu bagaimana hidup dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Ia mau agar mereka mengerti akan kehendaknya dengan jelas, supaya bisa mengambil keputusan yang benar dalam segala segi kehidupan mereka. Pengetahuan seperti ini bukanlah pengertian yang alami semata, tetapi seperti yang Paulus katakan, ini adalah pengertian rohani. Ini sejenis pengertian dan nikmat yang hanya diterima oleh mereka yang diajarkan firman Allah oleh Roh Kudus. Bisa baca di Efesus pasal 5 ayat 15-18. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita perlu membaca firman Allah untuk diri kita sendiri, atau membolehkan orang lain membaca untuk kita. Mendengarkan dengan seksama pada orang yang diberikan tanggung jawab mengajarkan firman Allah. Bergantung pada Roh Kudus senantiasa untuk memberikan pengertian kepada kita. Pada saat kita membiarkan Roh Kudus mengajarkan kita, kita akan mengerti lebih banyak tentang kehendak Allah. Kita juga akan mengetahui bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut terhadap masalah dan kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Misalnya, kita akan tahu bagaimana bertindak menurut kehendak Allah waktu kita menghadapi masalah dengan perkawinan, anak-anak kita, keluarga kita, atau dengan tetangga kita. Kalau hidup kita dibimbing oleh hikmat dan pengertian rohani yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan bisa hidupmu, dalam ayat bilang, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Tuhan akan berkenan kepada kita karena perkataan dan perbuatan kita akan sama dengan perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana yang Paulus tambahkan dalam ayat 10, bahwa kita akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, sebagaimana sebuah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, demikian pula hidup kita akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Jadi, kita sebagai orang-orang percaya saling dukung dalam doa. Ini firman Tuhan khusus berbicara kepada orang yang menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan orang itu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini kelompok orang-orang percaya ini yang harus dilakukan dalam pelayanan. Pelayanan orang percaya
yang satu, teman yang seiman yang satu mendukung dalam doa pelayanan ini. Jangan menyatukan ini yang lebih penting daripada ini. Tidak, Paulus tidak buat hal itu. Paulus tunjukkan bahwa dia sebagai rasulnya untuk mendoakan mereka dalam pelayanan di sana. Dengan surat yang dia kirim meneguhkan mereka. Dengan berdoa kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan Injil itu harus tersebar ke seluruh dunia. Paulus harus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menolong Roh Kudus terus menolong orang-orang percaya di Kolose. Sifat ini yang dipakai oleh orang-orang percaya sama ini untuk pekerjaan Tuhan terus isap orang-orang yang belum percaya untuk menerima Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan oleh orang-orang percaya, orang-orang beriman yang ada di dalam pelayanan Tuhan hari ini. Sehingga kita sebagai anak Allah, kita harus saling dukung dalam pelayanan kita, pelayanan Tuhan. Setiap keluarga dikuatkan oleh Roh Allah, kita harus saling mendukung dalam doa. Itu yang paling penting yang Paulus ajarkan kepada kita. Mari kita hidup hal ini. Dalam Tuhan kita bersaudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.